Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. 17 tersangka dihadirkan ke lokasi untuk mencocokkan keterangan pelaku serta menyelidiki janin bayi yang dibuang. Polisi akan menggelar rekonstruksi praktik aborsi ilegal berkedok klinik kandungan di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A Jakarta Pusat. 17 tersangka mulai dari dokter, bidan, perawat, serta calo yang terlibat praktek aborsi ilegal akan dihadirkan. Dengan rekonstruksi akan diketahui lokasi janin bayi dibuang. Dari keterangan para pelaku, janin digugurkan dengan cairan kimia lalu dibuang ke toilet. Udah 5 tahun lah. Sebelumnya polisi mengungkap kasus praktek aborsi ilegal. Sejak Januari hingga April 2020 ada 2.638 pasien yang tega menggugurkan kandungannya. Para pelaku mengaku telah beroperasi selama 5 tahun. Kasus ini merupakan pengembangan dari pembunuhan WNA Taiwan oleh sekretarisnya setelah dihamili oleh korban. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada Revika Sibarani di lokasi praktek aborsi ilegal. Ya Revika, apakah rekonstruksi kasus aborsi di Jalan Raden Saleh sudah dimulai? Adakah temuan baru terkait aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh? Pemirsa, benar bahwa siang hari ini akan dilakukan olah TKP atau rekonstruksi di klinik kandungan yang berada di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A Jakarta Pusat. Setelah Senin lalu pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ini telah menetapkan klinik kandungan yang berada di belakang saya ini menjadi tempat praktik aborsi ilegal. Dapat kami informasikan hingga saat ini kami masih menanti pihak kepolisian datang ke TKP. Namun pagi tadi kami sudah melihat pihak dari personil Resmob Polda Metro Jaya sudah memasukkan sejumlah barang bukti ke dalam TKP, yakni berupa alat-alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Jika kita ulas kembali, David dan pemirsa, pada 3 Agustus lalu pihak kepolisian ini sudah menggerebek TKP dan sudah diamankan sebanyak 17 orang tersangka terdiri dari 3 orang dokter, spesialis kandungan, perawat, bidan, pengelola klinik hingga calo. Dan jika kita berbincang tadi dengan warga sekitar, mereka sama sekali tidak mencurigai bahwa selama setahun terakhir ini sudah ada lebih dari 2.000 janin yang diaborsi karena memang interaksi warga dengan pihak klinik juga cukup baik dan bahkan dokter kandungan sendiri ini sempat berinteraksi kepada warga dan menawarkan pengobatan gratis jika warga ada yang mengalami sakit penyakit, sehingga tidak terkuak begitu selama ini kedok yang dilakukan oleh klinik kandungan tersebut. Dapat kami informasikan perharinya klinik kandungan ini bisa menerima pasien untuk melakukan aborsi sebanyak 5 orang pasien dan tarif yang diberikan juga bervariatif. Jika usia janin yakni 7 hingga 8 minggu, ini tarif yang dikenakan adalah 1 hingga 2 juta rupiah. Sementara untuk usia janin di atas 8 minggu ini dikenakan tarif 3 juta hingga 5 juta rupiah. Hingga saat ini David, kami masih menanti proses olah TKP yang akan dilakukan. Rencananya akan dilaksanakan pada 12 siang nanti. David. Baik, terima kasih untuk informasinya Revika. Kami tunggu update selanjutnya. Revika Sibarani melaporkan langsung dari Jakarta Pusat.